Nah, tetapi ada hal yang Tuhan bukakan kepada saya, jadi saya sampaikan, saya bagikan kepada jemaat untuk menekankan keharusan. Ya, kalau Yesus sudah memakai 3 pernyataan untuk menyatakan bahwa hal kelahiran kembali itu satu keharusan, bahkan Yesus sendiri sudah memakai kata harus di sana di pernyataan yang ketiga di ayat yang ke-7. Sebenarnya kita nggak usah cari dalil-dalil lain kan, ya kalau Yesus sudah bilang harus. Tapi dalam proses belajar ini saya ingin mengajak jemaat melihat dari aspek lain. Ya, coba kita baca lagi ayat yang ketiga dari Yohanes pasal 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, perhatikan yang saya kasih tanda kuning ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dari pernyataannya Yesus sudah menegaskan bahwa itu harus. Tetapi perhatikan bagaimana Yesus menambahkan kata sesungguhnya. Dalam bahasa Indonesia sesungguhnya. Atau kita baca ayat yang kelima, sama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dalam jawaban kalimat ini Yesus menekankan harus, tapi dengan penambahan kata sesungguhnya ini semakin meneguhkan lagi harusnya itu ya. Nah, kata sesungguhnya dalam Alkitab bahasa Indonesia, kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris, itu merupakan 2 kata yang diulang. Jadi kalau baca King James Version dipakai kata verily, verily. Sedangkan kalau NASB, No American Standard Bible, truly, truly. Jadi yang di Alkitab bahasa Indonesia ditulis 1 kata saja, sesungguhnya merupakan pengulangan 2 kata dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Lalu apa sih yang diulang? Kata apa yang diulang gitu? Yang diterjemahkan verily dalam King James, lalu diterjemahkan truly dalam NASB ya. Apa itu? Nah, itu adalah kata amen. Wah, kalau udah dibilang kata amen semua orang Kristen tahu. Jadi yang diulang di sini kata amen 2 kali, memang amen, amen. Jadi Yesus ketika sebelum menyampaikan bahwa hak kelahiran kembali itu harus dialami, Yesus sudah mengawali pernyataannya dengan amin, amin. Jadi yang akan aku sampaikan itu satu kebenaran yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, tidak bisa dihindari. Maka di awal Yesus katakan sesungguhnya, coba baca dalam bahasa asli, amin, amin. Ya, baik di ayat 3 maupun ayat yang kelima dengan amin. Nah sebenarnya tanpa kata amin, amin pun Yesus sudah bilang harus kok. Itu sudah kuat ya. Kalau Tuhan bilang harus, kita mau bicara apa? Tapi coba Yesus menambahkan amin sampai 2 kali. Ya. Amin ini yang diterjemahkan truly atau verily. Nah kalau buka kamus bahasa Yunani, nanti bahasa Ibrani juga sama amin. Apa sih artinya ini? Yang pertama firm. Amin itu firm, tegas, kuat, kukuh, teguh, tetap, solid, sempurna, kekal, tambahkanlah di situ. Jadi kalau itu keluar dari mulut Yesus itu udah mutlak, kebenaran mutlak. Jadi yang pertama artinya firm ya. Lalu yang kedua trustworthy, dapat dipercaya karena benar dan jujur. Kita melihat satu redundant atau penegasan yang berulang kali tentang bagaimana doktrin kelahiran kembali itu memang satu keharusan, satu mutlak, inti dari kekristenan. Bagaimana orang bisa memperoleh hidup yang baru secara rohani harus dilahirkan kembali. Sebagaimana secara lahiriah kehidupan dimulai ketika dilahirkan. Jadi sudah Yesus mengatakan harus sampai 3 kali dalam ayat 3, ayat 5, ayat 7. Di ayat 3 dan ayat 5 Yesus menambahkan kata amin, amin. Menunjukkan bahwa apa yang akan dikatakan satu kebenaran mutlak, absolut. Tidak ada cara lain seorang masuk ke surga menjadi Kristen yang benar kecuali lewat kelahiran kembali. Lalu arti yang kedua trustworthy, aku yang memperkatakannya dapat dipercaya karena yang aku katakan adalah benar dan jujur. Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan
hidup. Seorang pribadi yang adalah kebenaran, maka yang keluar dari mulutnya adalah benar dan jujur. Maka dia bisa dipercaya, ya, trustworthy. Ingat loh, Yesus itulah kebenaran. Ya. Dan kebenaran Yesus adalah kebenaran yang absolut, ya. Lanjut, masih bahas tentang sesungguhnya ini, ya. Saya kasih contoh dari satu peristiwa bagaimana ketika Yesus pakai kata sesungguhnya atau amen ini pasti benar gitu kan. Saya bawa ke satu peristiwa saja. Sebenarnya ada beberapa kali Yesus memperkatakan amen, ya. Nah, kalau kita baca Matius pasal 24 ayat yang kedua, coba ya. Ini Matius 24 kita sudah belajar banyak tentang Olivet Discourse, ya. Nubuatan Yesus tentang akhir zaman, ya. Hal-hal yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua. Ordo es katon masuk di sana, ya. Kita banyak bahas ini. Ayat yang kedua, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ini adalah ketika Yesus bersama murid-muridnya memperbincangkan tentang Yerusalem, ya. Baca nanti secara lengkap Matius pasal 24. Jadi murid-muridnya ketika bersama Yesus berkata, lihat Yerusalem. Nah, mereka melihat dari mana ini? Bukit Zaitun, ya. Makanya disebut Olivet Discourse. Pengajaran di atas Bukit Zaitun. Jadi dari Bukit Zaitun mereka melihat Yerusalem dengan bait Allahnya yang begitu indah. Tapi Yesus malah berkata seperti ini, kamu melihat semuanya itu indah memang sekarang, gitu kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Sesungguhnya yang kamu lihat indah, Yerusalem dan bait Allah begitu kokoh, begitu kuat. Aku katakan kepadamu, sesungguhnya, verily, truly, amin, itu akan dihancurkan. Perhatikan ketika Yesus menambahkan amin, ya. Ini digenapi pada 70 Masehi ketika pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menyerang dan menghancurkan Yerusalem dan bait Allah. Dan kita sudah belajar dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 kemarin, ya, bahwa kehadiran pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus ini seperti gelombang air bah yang menghancurkan segala sesuatu. Sampai Yesus memberikan gambaran, tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Jadi bumi ratakan, ya. Nih. Penjelasan peristiwanya, ya, penghancuran Yerusalem bait Allah pada tahun 70 Masehi. Ini sebagai informasi saja untuk memperkaya wawasan kita. Mereka, pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus, membangun penyangga kayu besar di sekeliling dinding bangunan bait Allah, menumpukan tinggi-tinggi dengan kayu dan barang-barang mudah terbakar lainnya, dan membakarnya secara bersamaannya sekaligus. Panas dari api begitu kuat sehingga batu-batu itu hancur. Puing-puing itu kemudian diayak untuk mengambil emas yang mencair dan sisa reruntuhannya dilempar ke lembah Kidron. Sejarah mencatat kejadian ini. Wah, kalau zaman sekarang mungkin pakai bom, ya. Waktu itu belum ada bom, tapi cara pasukan Jenderal Titus menghancurkan bait Allah yang memang terkenal dindingnya itu kuat banget gitu. Tapi dengan cara ini hancur, ya. Nah, di sini ada dituliskan informasi tambahan, puing-puingnya sempat diayak untuk mengambil emas. Kita tahu beberapa bagian bait Allah itu kan mengandung emas, ya. Nggak mau rugi juga rupanya pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus, ya. Jadi diayak dulu, emasnya diambil, baru puing-puing yang sudah tidak mengandung emas ini dilempar, dibuang ke lembah Kidron. Ketika Yesus menambahkan kata sesungguhnya, amin ini, ya, Yesus adalah kebenaran. Dia yang memegang hari esok. Dia yang menentukan apa yang terjadi di masa depan. Maka ketika dia berkata, ini akan terjadi, murid-muridnya begitu kagum, bangga. Lihat Yesus, indah Yerusalem dan bait Allah. Yesus katakan, amin. Di awal pernyataan Yesus katakan dulu, amin. Katakan kepadamu,
hancur, diratakan dengan tanah. Dan itu terjadi. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya, aminnya 2 kali loh. Amin, amin. Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia tidak bisa masuk kerajaan Allah. Harus, ya. Sudah pakai kata harus, tapi dengan sesungguhnya, amin di depan ini, menekankan lagi bahwa justru ini doktrin dasar banget bagi kekristenan. Tapi sekarang disalah tafsirkan, diabaikan, bahkan tidak diajarkan, ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita baca Wahyu pasal 3 ayat 14, di sana dituliskan demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Menunjuk ke siapa Amin ini? Yesus. Bahkan Yesus sendiri salah satu nama yang diberikan kepadanya di dalam Alkitab adalah Amin tadi. Apa tadi artinya Amin? Firm dan trustworthy. Memang demikianlah Yesus. Dialah kebenaran, absolut, mutlak, teguh, kuat. Dari masa lalu dalam kekekalan sampai masa depan dalam kekekalan. Dan dia seorang pribadi yang trustworthy. Bisa dipercaya karena apapun yang ada dalam dirinya benar dan jujur, ya. Tuhan Yesus disebut sebagai the Amen, Sang Amin dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 ini. Jadi amin itu enggak sembarangan. Nah, saya tarik sejenak ke bahasan kita di awal tentang kekudusan yang sudah tidak dipahami oleh gereja sekarang, ya. Baik pemimpin-pemimpinnya, pendeta gembalanya, maupun jemaatnya. Sesuatu yang sudah melekat dalam diri Allah itu enggak bisa dipandang remeh. Gak bisa dipandang enteng, gak bisa diabaikan, disepelekan, gak bisa. Kalau kita melakukan itu kita melanggar kekudusan. Sama seperti amin. Amin itu bukan diucapkan ketika kita mendengar sesuatu yang enak di telinga, enak di hati. Amin, amin. Saya tuh gak suka. Kalau saya khotbah tuh jemaat amin, amin, amin. Saya tuh pengennya, insting saya kalau saya berkhotbah lalu di antara jemaat yang ada yang amin, amin gitu, saya dekati dia lalu saya uji. Dia ngerti nggak yang barusan saya sampaikan? Jangan-jangan dia cuma amin karena apa yang dia dengar enak di kuping gitu. Walaupun nggak ngerti gitu. Amin, amin. Coba kalau di gereja ada petugas yang selain bikin absensi jemaat, lalu ada di sini informasi, ya, satu kolom di sebelahnya. Ini jemaat ini pas dengar firman berapa kali bilang amin. Coba ya, jemaat ketawa. Ibu IE, astaga, 333 kali. Padahal khotbahnya cuma 10 menit. Dia 333 kali memperkatakan amin. Amin, amin, amin. Ya, amin itu menunjuk kepada pribadi Yesus benar, bisa dipercaya, jujur, ya. Jadi Yesus sendiri disebut sebagai di Amin, ya, Sang Amin. Nah, kalau kita tarik keberadaan Allah khususnya Yesus sebagai Sang Amin ini sudah dinyatakan dalam ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Coba kita lihat ya sebentar. Kalau kita baca Yesaya 65 ayat yang ke-16, di sana dituliskan demikian. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Saya ulang yang ada Allah yang setianya ya. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Demi Allah yang setia. Ya. Nah, Allah yang setia dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan di sana the God of Amen. Ya. Jadi setianya ini yang melekat kepada Allah dalam Alkitab bahasa Indonesia itu Amin. Kalau kita mendapati kata amin, tadi kita sudah mendapatkan pengertian kebenaran yang teguh, ya,
firm. Lalu itu menuju kepada pribadi yang trustworthy, ya, bisa dipercaya karena benar dan jujur. Ya. Di bagian lain kita mendapati itu diterjemahkan dengan setia. Ya. Artinya kebenaran teguh yang dimiliki oleh Allah, lalu pribadi, sifat pribadi Allah, karakter pribadi Allah yang bisa dipercaya itu tidak akan pernah berhenti. Itu melekat dalam dirinya. Oke, di sini diterjemahkan setia ya. Allah yang setia itu the God of Amen atau Allah Amin. Ya. Atau kalau kita baca NASB dan King James, di sana ditulisnya God of Truth. Ya. Allah yang setia itu lebih tepat dituliskannya Allah kebenaran. Karena yang diterjemahkan setia di sini sebenarnya amin, dan amin itu kita sudah tahu artinya adalah kebenaran ya. Atau kalau kita lihat Alkitab lain bahasa Inggris NIV ya, New International Version, di sana dituliskan Allah yang setia atau the God of Amen atau God of Truth ini sebagai the one true God, satu-satunya Allah yang benar. Jadi amin itu menunjuk kepada pribadi Allah ya, kebenarannya, bisa dipercayaannya, bisa kita jadikan sandaran, sepenuhnya bisa diandalkan dalam kehidupan kita. Dan tidak salah sih kalau Alkitab bahasa Indonesia menuliskannya sebagai setia ya, Allah yang setia. Tapi dari uraian ini kita sekarang mendapatkan kebenaran bahwa Yesus disebut sebagai Sang Amin. Dalam Perjanjian Lama Allah disebut sebagai Allah Amin ya. Jadi amin itu menunjuk kepada pribadi Allah ya. Nah, maka kalau kita baca 2 Korintus 1 ayat 19, di sana dituliskan demikian, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Seorang Kristen yang benar ketika dia memperkatakan amin, tujuannya adalah memuliakan Allah. Mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan yang dari Allah, mengkonfirmasi bagaimana pribadi Allah itu bisa dipercaya, trustworthy, setia. Jadi ketika kita berkata amin itu menunjuk kepada Allah. Bukan berkata amin itu karena kita dapat yang lahiriah yang enak buat kita. Firman-Nya sesuai dengan selera saya, yang ringan dan yang lucu, nggak berat-berat, nggak menusuk hati, nggak menunjukkan dosa-dosa saya suka. Amin, amin. Jadi aminnya itu ditunjukkan kepada diri sendiri. Sekali lagi yang dilayani adalah sadar nggak gereja sekarang? Ketika amin diperkatakan itu karena puas diri, mendapatkan apa yang diinginkan dirinya. Tetapi amin yang benar diperkatakan seharusnya ketika kita menundukkan diri kepada kebenaran Allah. Mengkonfirmasi, walaupun firman ini keras bagi saya, amin, karena ini kebenaran, karena inilah Allah. Dan walaupun itu keras, maksudnya baik, maksudnya kasih. Karena dia adalah pribadi yang bisa dipercaya, trustworthy. Karena dia benar dan jujur. Harusnya setiap perkataan amin yang keluar dari mulut kita seperti itu. Jadi sekarang kalau kita berkata amin, termasuk di akhir doa kita, jemaat tahu artinya amin sekarang ya. Hal yang kudus karena melekat pada diri Allah, jangan dianggap main-main. Jangan disepelekan. Jangan dianggap enteng dan murahan. Karena itu artinya kita sedang melanggar kekudusan Allah. Ya, oke. Jadi di dalam iman Kristen itu tidak ada pilihan ya dan tidak. Hanya ada ya. Tapi kalau Kristennya benar. Kalau sudah dilahirkan kembali. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru, manusia rohani. Maka bagi kita segala janji Allah adalah iya. Oleh karena itulah kita berkata amin.